I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches. Oh iya teman-teman, sebelum saya memaparkan materi pembelajaran, di sini ada sasaran serta tujuan atas video pembelajaran yang saya buat. Next, kali ini kita akan membahas materi pertemuan ke-9 tentang organizational learning atau pembelajaran organisasi. Pertama, ada konsep pembelajaran organisasi. Konsep dari pembelajaran organisasi adalah proses di dalam organisasi yang melibatkan interaksi tingkat individual dan kolektif atau kelompok, organisasi, dan antar organisasi di dalam menganalisis dan mengarahkan usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, di sini ada pengertian organisasi pembelajaran menurut para ahli, di mana organisasi pembelajaran memiliki arti sebagai proses meningkatkan tindakan melalui pengetahuan dan pemahaman yang lebih. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap individu harus selalu belajar untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang nantinya akan berpengaruh pada tindakan yang dilakukan dalam organisasi. Kemudian di sini ada pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui 2 hal. Yang pertama, ada proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Yang kedua, ada proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Kim 1993. Selanjutnya di sini ada teori pembelajaran dalam organisasi. Yang pertama ada operant conditioning atau Skinner. Kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedua ada classical conditioning. Adalah proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu diasosiasikan dengan stimulus kedua yang dapat memunculkan. Hasilnya, stimulus pertama pun dapat memunculkan respon. Dan yang ketiga ada social learning theory. Robin menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Kemudian di sini ada model pembelajaran masyarakat. Yang pertama ada proses memperhatikan. Proses ini merupakan penerimaan stimulus dari luar untuk selanjutnya diinterpretasikan di dalam otak dan memusatkan pada suatu hal. Yang kedua ada proses mengingat. Proses ini merupakan proses menyimpan ingatan yang sebelumnya sudah dilakukan pada proses memperhatikan agar informasi yang diperoleh bisa bermanfaat. Informasi ini harus disampaikan dengan baik secara simbolis dengan 2 cara, yaitu ada imajinatif atau verbal agar mencapai retensional. Yang ketiga ada proses mesin untuk meniru. Proses ini merupakan proses yang terpenting karena mengidentifikasi akan terlihat sejauh mana yang telah dipelajari dari model yang dilihat itu. Dan yang terakhir ada proses pemberdayaan atau penguatan. Adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan. Selanjutnya ada tingkatan organisasi pembelajaran. Yang pertama ada berpikir sistem. Berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Kedua ada personal mastery. Upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Yang ketiga ada mental model. Kemapanan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Yang keempat ada membangun visi bersama.
Penyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberikan inspirasi pada organisasi merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Dan yang kelima ada tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Dan pada materi terakhir kali ini ada 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama ada membangun komitmen pada pembelajaran, seperti membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis, investasi dalam pembelajaran, mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran, mengukur, tolak ukur, menelusuri pembelajaran, dan menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Yang kedua ada bekerja untuk membangkitkan dan dampak, seperti implementasi program perbaikan terus-menerus, meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi, eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia, dan yang terakhir ada identifikasi mental model proses organisasi. Dan yang ketiga ada bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak, seperti menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi dan memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional.